Pada hari ini seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia melaksanakan sholat Idul Adha sebagai bentuk rasa kasih sayang dan cinta kepada syariat, kepada Tuhannya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin, coba kita renungkan sejenak, betapa sebenarnya yang kita pikirkan itu masih sedikit keliru. Karena ada satu belahan bumi di Timur Tengah yang sampai saat ini jangankan sholat Idul Adha, bahkan sholat wajib pun mereka berhadapan dengan bom molotov. Mereka berhadapan dengan senjata-senjata tajam. Mereka berhadapan dengan kekerasan dan kekejaman. Tapi hadirin wal hadirat sekalian, itu semua tidak sedikit pun menggentarkan jiwa mereka untuk melangkahkan kaki dan menegakkan sholat, menengadahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini bersyukur dengan sangat banyak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang cerah, nyaman, damai sentosa di lapangan Musholah An-Nur ini. Rutin kita laksanakan kegiatan seperti biasa dengan tanpa ada satu halangan apapun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 10 Zulhijjah jatuh pada hari Ahad ataupun pada hari Sabtu bukanlah sebuah masalah yang besar. Keputusan pemerintah tentang ruqyah sudahlah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Majelis Ulama Indonesia. Kita sebagai rakyat dan kaum muslimin hendaknya mengikuti saja apa yang sudah menjadi ijtihad, tidak perlu lagi mempermasalahkan, saling menyalahkan ataupun gontok-gontokan. Intinya pada hari ini kita berkumpul di hari yang berbahagia dengan satu niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak ada satu embun pun yang jatuh dari ujung daun di seluruh muka bumi ini, dari jutaan banyaknya pohon, tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hembusan dan tarikan nafas yang kita lakukan satu hari satu malam, mungkin tidak ada satupun yang bisa menghitung dengan detail. Tapi jutaan muslim, ribuan, miliaran, bahkan seluruh umat muslim yang ada di dunia, bahkan bukan umat muslim saja, tapi Allah Maha mengetahui jumlah yang sangat akurat dari setiap hembusan dan tarikan nafas kita. Hadirin, hari ini kita diizinkan datang kemari bukan karena kita yang hebat, bukan karena kereta kita yang sehat, bukan karena kaki kita yang kuat, tapi karena Allah bolak-balikkan hati kita untuk bisa berkumpul pada lapangan yang berbahagia ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin 2 hari lalu masih berniat untuk datang kemari, tapi baru kemarin sore sudah diopname. Baru tadi malam sudah dikumandangkan pengumuman bahwasanya itu adalah hari terakhir beliau hidup di dunia. Tapi sampai detik ini mata kita masih terbuka sehat, badan kita masih tergerak kuat, hati kita masih tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam kita hadiahkan kepada sosok yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yang bahkan kita semua tercipta oleh nurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan salawat ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau mengalir kepada kita sejak hidup di dunia
hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ingat sedikit beberapa tahun ke belakang, Bapak Ibu jamaah semuanya, betapa Rasulullah rela berdarah pelipis matanya demi membela kita, rela bocor kepalanya, patah giginya demi membela kita. Dan dalam satu kisah nanti di yaumil kiamah, Rasulullah bangun dari kuburnya bukan menghadap ke pintu surga, tapi balik arah menengadah kepada padang mahsyar dan menanyakan, Jibril, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Bapak Ibu jamaah semuanya, yang ditanya Rasulullah bukan istrinya, bukan ayah ibunya, bukan keluarganya, tapi umatnya. Maka kalau kita sudah tahu betapa besar pengorbanan Rasulullah, ayo sama-sama dari sekarang kita jalankan sedikit demi sedikit apa yang menjadi sunnah, tuntunan untuk hidup di dunia, mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengenai Idul Adha ataupun Idul Kurban, kita bahas dulu mengenai arti Idul, karena ada dua Idul di dalam satu tahun dalam syariat Islam. Aid artinya kembali, Adha atau Adha sama dengan hari raya kurban. Kurban berasal dari kata qoroba, artinya dekat atau mendekatkan. Maka kalau kita ambil istilah Idul Kurban, berarti sarana mendekatkan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini sudah jauh, bahkan sangat jauh dari ajaran-ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102, dalam konteks maknanya hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa di dalam ayat ini ada seorang nabi dari anak seorang nabi, namanya Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim menantikan seorang anak selama 86 tahun, penantian yang sangat lama. Tapi Allah karuniakan kemudian melalui Siti Hajar seorang anak yang juga seorang nabi, namanya Ismail. Tapi hadirin, pada saat umur Ismail ini sanggup untuk membantu ayahnya bekerja, dalam artian usia remaja, apa kata Allah? Melalui mimpi Nabi Ibrahim disyariatkan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, Bapak Ibu jamaah, anakku, aku bermimpi bahwa di dalam mimpiku itu aku menyembelih. Kalaulah sekarang perintah ini ada pada kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin itu adalah perintah-perintah setan. Tapi di zaman Nabi semua mimpi adalah benar. Dan kalaupun mimpi itu benar di zaman sekarang, tidaklah mungkin kita sanggup melaksanakan perintah itu untuk menyembelih anak kandung kita sendiri. Tapi Nabi Ibrahim bukanlah sembarang orang, bukan sembarang manusia. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail adalah orang-orang yang Allah ciptakan iman kuat di dalam hatinya, ketakwaan yang sangat luar biasa. Di dalam diri Ismail ada kesabaran, di dalam Siti Hajar ada ketabahan, di dalam Nabi Ibrahim ada kekuatan dan keistiqomahan. Lihatlah bagaimana Allah menguji kita hadirin, ketika kita sudah bersekian lama meminta dan akhirnya terkabul.
saat sekian lama itu kita bisa taat kepada Allah, tapi Allah tidak semena-mena, tidak semata-mata membiarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Apakah Ibrahim memilih anaknya atau memilih aku? Tapi Nabi Ibrahim kemudian tidak pantang menyerah. Nabi Ibrahim dengan iman yang kuat melaksanakan perintah tersebut, dan Nabi Ismail pun juga menerimanya dengan lapang dada. Katanya, ya ayah, kerjakan kalau itu dari Allah. Sesungguhnya aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pesan dalam ayat ini menjadi gambaran dan iktibar bagi kita. Ayo kembali. Idul Adha ini adalah wasiat atau sarana untuk kita kembali pulang ke jalan yang benar. Sudah sekian lama kita menantikan jabatan kekuasaan, tapi begitu kita dapat, kita lupakan Allah. Sekian lama kita nantikan anak kesayangan, begitu kita dapat, kita lupa sholat. Sekian lama kita nantikan pekerjaan, suami istri yang soleha, kita lupa beribadah kepada Allah. Sekian lama kita nantikan sebuah hubung dunia, tapi begitu kita dapat mobil yang cantik, kereta yang bagus, rumah yang mewah, semua hal berbau dunia yang mapan, kita tinggalkan Allah. Kita tak mau lagi sholat di masjid, kita tak mau lagi sholat 5 waktu, tak mau lagi saf paling depan, tak mau lagi azan, tak mau menjadi imam, tak mau belajar tentang agama karena kesibukan dunia. Kita merasa dunia adalah satu-satunya, padahal sudah Allah bilang dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Bapak Ibu, ada satu pepatah yang dikatakan oleh imam di negara Arab Saudi. Katanya, a'malu lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Hiduplah kita untuk mencari dunia, bekerjalah setengah mati, terserah apapun itu, seakan-akan kita itu seperti hidup selamanya. Tapi ada pepatah yang selanjutnya, hadirin, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi ingatlah hadirin, kita harus berbuat untuk akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di hari raya kurban ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta kurban, tidak memakan daging dari apa yang kita kurbankan. Allah meminta pengorbanan dan niat kita, apa yang sudah bisa kita berikan sampai saat sekarang ini. Kuku, tanduk, kulit, bulu, nanti itu akan jadi saksi di yaumil kiamah. Bagaimana pula dagingnya, bagaimana pula lemaknya, bagaimana pula semua anggota yang bisa dimakan, itu semua nanti akan menjadi saksi untuk menolong kita di yaumil mahsyar. Maka hari ini alhamdulillah musolah kita mendapatkan 3 ekor lembu. Ini sangat luar biasa. Musolahnya kecil di dalam gang, tapi syiarnya tetap hidup, tapi dakwahnya tetap membara. Insya Allah hadirin, niatkan dari sekarang, kita cetak rekor di tahun depan, bahwa sebenarnya kurban ini kita mampu, kita mau, kita bisa, kita sanggup. 10 bulan pencicilan, maka 1 bulannya nominal Rp200.000. Mustahil untuk zaman sekarang kalau kita tidak bisa menyicil uang iuran sebesar itu. Maka kesimpulannya, bagi kita yang belum melaksanakan kurban sampai saat ini, itu bukan perkara tidak mampu, tapi belum mau, ataupun bukan perkara tidak punya keuangan, tapi tidak punya kemauan. Insya Allah di tahun depan semua dari kita sudah bisa melaksanakan kurban, walaupun satu keluarga, satu saja perwakilan.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di ujung khutbah yang pertama ini khatib ingin mewasiatkan iman dan takwa pastinya kepada seluruh jamaah. Kemudian ada satu doa yang diajarkan Rasulullah, yakni Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kadang-kadang hadirin hidup kita ini di atas, kadang di bawah, kadang jadi orang senang, kadang jadi orang sudah, kadang mudah, kadang sulit, kadang kita dipuji, kadang kita dihina, kadang kita selalu saja berbicara, kadang kita diam termenung saja. Hadirin, apapun yang menjadi lika-liku dalam kehidupan kita, yakinkan di dalam hati bahwa semuanya itu sudah atas izin Allah. Asalkan Allah ridho dengan kehidupan kita, maka disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Stop permusuhan, stop pergunjingan, stop perkelahian, stop perselisihan. Sudah saatnya kita satukan kekuatan, sudah saatnya kita gabung. Syiar dalam Idul Kurban ini menjadi suatu pegangan yang luar biasa bagi umat muslim, bahwa sebenarnya umat muslim itu banyak, umat muslim itu kuat. Kalau kita di rumah saja hadirin, kita hanya melihat keluarga kita. Coba kita keluar ke masjid, ikut pengajian, maka di situ kita akan merasakan gimana nikmatnya bersama, gimana nikmatnya untuk sama-sama mensiarkan dakwah. Dan sedikit bermuhasabah tentang perjuangan seorang ibu dan ayah membesarkan seorang anak. Nanti di situ bisa kita kembali lagi kepada zaman kita kecil, Bapak Ibu. Bagaimana orang tua kita merawat kita, tapi mungkin sampai saat ini mereka sudah tiada, kita belum bisa membahagiakan mereka. Insya Allah, Allah cukupkan apa yang menjadi nikmat-nikmat kita. Kita nanti dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau hari itu adalah hari terakhir kita, Allah berikan kita dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk bermuhasabah sejenak, mengingat kembali semua yang pernah kita lakukan selama ini, mengingat kembali semua perjalanan hidup yang pernah kita jalani selama ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta faghfir lana ya rahim, fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Duhai Allah yang maha pengasih, pengampun dan penyayang, ribuan dosa telah kami perbuat ya Allah, ribuan maksiat telah kami jalani ya Allah. Panca indera kami, pendengaran, penglihatan, kaki tangan kami telah kami gunakan dalam bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami yakin ya Allah, satu orang berdoa setelah sholat Idul Adha tidak lain untuk Engkau kabulkan, pasti Engkau kabulkan ya Allah doa-doa darinya ya Allah. Tapi hari ini ya Allah, kami semua berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah, menyatukan satu doa, satu hajat kami ya Allah. Semua kami mengharapkan pengampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru-guru kami, para pemimpin kami, para sahabat kami, sanak saudara, tetangga kami ya Allah, yang mungkin saat ini mereka lalai ya Allah. Sampai saat ini mereka belum sadar ya Allah, mereka masih tetap bergerilya dengan maksiatnya ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, hidayahkan kepada mereka seperti apa yang Engkau hidayahkan kepada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya. Ya Allah ya Rabb, kami yang saat ini sudah beranjak tua ya Allah, kami yang saat ini sudah berusia puluhan ya Allah. Di saat-saat seperti sekarang ini kami ingat masa kecil kami ya Allah, masa kecil saat orang tua kami, ayah ibu kami masih ada ya Allah, saat mereka masih sempat membelai rambut kami ya Allah, saat mereka masih sempat menyuapkan nasi saat kami makan ya Allah. Kami ingat semua kasih sayang itu ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, kami tahu saat akhir kehidupan mereka, ya Allah, belum sempat kami bahagiakan mereka, ya Allah, ya Rabb. Belum sempat kami senangkan hatinya, ya Allah. Maka kami mohon hari ini, ya Allah, ampunkan dosa mereka, ya Allah. Satukan kami di surga-Mu kelak, satukan kami bersama di jannah, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami yang dulu pernah bandel, ya Allah, pernah nyakiti hati mereka, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak sengaja. Andaikan itu bisa terulang kembali, ya Allah, kami tak akan mampu, tidak akan sanggup menatakan perkataan-perkataan kasar kepada mereka, ya Allah. Kami akan letakkan kening kami di kaki mereka, ya Allah. Kami akan cium, kami akan basuh kaki mereka, ya Allah. Tapi apalah daya, hari ini kami sudah tak mampu lagi melihat mereka. Mereka sudah di alam yang berbeda. Ya Allah, selamatkanlah mereka di hari penghitungan amal, di hari penghisaban, ya Allah. Bagi orang-orang tua kami yang masih ada di dunia, ya Allah, sehat-sehatkanlah mereka, ya Allah. Panjangkanlah umur mereka, ya Allah, sampai kami mampu membahagiakan mereka, ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa membahagiakan orang tua di bawah ridho dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, pada saat ini mungkin banyak dari kami yang sudah mempunyai seorang anak, tapi banyak juga di antara kami, anak-anak kami yang tidak mau taat kepada-Mu, ya Allah. Anak-anak kami yang membangkang kepada-Mu, ya Allah. Anak-anak kami yang tetap bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Mereka narkoba, mereka berjudi, ya Allah. Mereka tidak mau sholat, ya Allah. Kami mohon, bimbinglah mereka, ya Allah, menjadi qurrata ayun, menjadi anak-anak yang sebagai penyejuk hati orang tuanya, ya Allah. Menjadi anak-anak yang bisa membanggakan negeri ini, ya Allah, membanggakan agama ini, membanggakan kami sebagai orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Engkau yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah. Tetapkanlah kami, teguhkanlah kami, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu dalam taat ibadah kepada-Mu. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, yang sedang mengalami pertempuran, ya Allah. Ya Allah, bila mana hari ini adalah hari terakhir bagi kami hidup di dunia, matikanlah kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Tapi bila mana, ya Allah, Engkau izinkan kami untuk hidup lebih lama lagi, ya Allah, izinkanlah kami, bimbing kami dalam jalan lurus-Mu menuju surga-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.